Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Mentoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-206. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah Sekar Mirah itu berhasil menahan air matanya untuk tidak membanjir dari pelupuknya yang basah. Tiba-tiba timbul di dalam hatinya bahwa sikap yang sebaik-baiknya adalah melepaskan keduanya dengan tabah, dengan dada tengadah. Ia tidak ingin menangis lagi seperti kanak-kanak dan perempuan cengeng. Ia bukan kanak-kanak lagi, dan ia bukan perempuan yang cengeng. Sekar Mirah menggeretakkan giginya, dan sesaat kemudian ia berhasil mengangkat tangannya dan melambaikan tangan itu. Dipaksanya bibirnya untuk tersenyum. Tiba-tiba Sekar Mirah itu berkata lantang, "Selamat jalan Kakang Suandaru, selamat jalan Kakang Agung Sedayu. Mudah-mudahan kalian kembali dengan selamat setelah kalian berhasil melepaskan sakit yang menyekat hati. Perjalanan kalian adalah perjalanan jantan, bukan perjalanan perawan-perawan yang pergi ngunggah-unggahi." Kitanu Metir mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Sekar Mirah, tetapi ia tersenyum saja. Dibiarkannya Suandaru menjawab, "Doakan Mirah." Tetapi Sekar Mirah tidak mendengar Agung Sedayu menjawab sepatah kata pun. Bahkan ia melihat wajah itu membayangkan keraguan-raguannya. Sesaat dipandanginya wajah gurunya, tetapi ia tidak mendapatkan kesan sesuatu, meskipun ia melihat gurunya itu tersenyum. Sekar Mirah berdesah di dalam hatinya. Sekali lagi aku melihat wajah yang menjemukan itu. Ragu-ragu, ragu-ragu, selalu dalam keraguan-raguan. Ia mengumpat di dalam hatinya, tetapi ia tidak dapat melepaskan bayangan wajah yang selalu ragu-ragu itu. Ketiganya, Kitanu Metir, Agung Sedayu dan Suandaru pun semakin lama menjadi semakin jauh. Sementara itu langit menjadi semakin cerah. Orang-orang yang berdiri di luar regol Katembangan masih melihat ketiganya berjalan perlahan-lahan, semakin lama semakin sayup. Sejenak kemudian, maka ketiga orang yang tampaknya menjadi semakin kecil itu menghilang di tikungan. Betapa gelora di dada Sekar Mirah serasa mengguncang-guncang jantungnya. Namun ia bertahan untuk tidak menangis. Diangkatnya kepalanya dan ditengadahkannya wajahnya. Ia kemudian berjalan di samping ayahnya masuk ke dalam halaman dan berjalan naik ke pendopo beriringan dengan ibunya, Ki Sumangkar, Widura dan beberapa orang lain. Meskipun demikian, tidak banyak dari mereka yang berbicara. Satu dua saja berdesis perlahan-lahan dan hanya beberapa kata-kata. Kemudian hening lagi. Ketika Widura, Ki Sumangkar dan Ki Demang meletakkan dirinya duduk di peringgitan Katembangan, maka Sekar Mirah berjalan di belakang ibunya, langsung masuk ke ruang dalam. Nyi Demang itu pun agaknya menahan dirinya untuk tidak menangis ketika melepaskan Suandaru. Ditabahkannya hatinya itu dan ditahankannya perasaannya.
Ternyata sikapnya mempengaruhi sikap Sekar Mirah pula. Sekar Mirah yang bertahan mati-matian itu seolah-olah mendapat kekuatan baru melihat sikap ibunya yang tenang dan seolah-olah telah meyakinkan bahwa perjalanan kakaknya itu tidak akan menemukan kesulitan. Meskipun demikian, Sekar Mirah yang kemudian masuk ke dalam biliknya masih harus mencari kekuatan untuk tidak terbenam ke dalam sikap seorang gadis yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Ia kemudian terpaksa menyibukkan dirinya dengan segala macam kerja. Sekar Mirah membenahi biliknya, pakaiannya, dan kemudian gadis itu berlari-lari keluar pergi ke perigi. Diraihnya Senggot Timba, dan dengan menggeretakkan giginya, ia mulai menimba air mengisi gentong dan jambangan. Tetapi dengan menimba air dari sumur itu, hatinya masih saja berguncang. Karena itu dilepaskan Senggot Timba itu sehingga suaranya berderak-derak. Gadis itu kemudian berlari ke tumpukan kayu di sudut kandang. Diraihnya sebuah parang, dan dengan sekuat-kuat tenaganya dihantamkannya parang itu pada seonggok kayu di samping kandang itu. Gadis yang sedang bertahan diri terhadap deraan perasaan itu terkejut ketika ia mendengar sapa lembut di belakangnya. "Kenapa kau menjadi terlampau gelisah, Mirah?" Sekar Mirah itu mengangkat wajahnya dan kemudian berpaling ke arah suara itu. Ia menarik nafas lega ketika dilihatnya yang berdiri di samping kandang itu adalah Ki Sumangkar. "Oh," desah gadis itu. Kiai mengejutkan aku. Ki Sumangkar tersenyum. Katanya, "Kau terlampau sibuk, Nger. Itulah sebabnya maka kau terkejut." "Iya, aku terlampau sibuk. Sahut Sekar Mirah. Tetapi bukankah Kiai duduk-duduk di peringgitan bersama ayah dan Paman Widura?" "Mereka pun telah sibuk dengan kewajiban masing-masing." Sekar Mirah mengangguk-anggukkan kepalanya, dan Ki Sumangkar itu bertanya lagi. "Kenapa kau sendiri akan memotong kayu itu? Tidakkah ada orang lain? Pembantu-pembantu Kademangan ini tentu lebih baik laki-lakilah yang memotong dan membelah kayu itu. Kalau tidak ada seorang pun yang hari ini sempat, maka kau dapat minta tolong kepada prajurit-prajurit yang sedang beristirahat." "Tidak, Kiai. Sahut Sekar Mirah. Aku pun dapat memotong dan membelah kayu. Apakah bedanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan? Aku dapat juga mengambil air di sumur itu setiap pagi. Aku juga dapat bekerja keras seperti laki-laki. Dan aku kira tenagaku pun cukup kuat. Meskipun tidak memadai laki-laki yang kuat. Tetapi aku berani beradu tenaga dengan laki-laki yang sedang." Ki Sumangkar tersenyum. Katanya, "Aku percaya, Nger. Memang kau adalah seorang gadis yang rajin. Dengan demikian, maka tenagamu pun akan berkembang dengan baik. Kau dapat membawa padi setenggok penuh di dalam dukungan, seperti yang dibawa oleh laki-laki di atas kepalanya. Kau memang seorang gadis yang memiliki tenaga yang cukup." "Nah, kalau demikian, kenapa aku harus minta bantuan laki-laki hanya sekedar ingin memotong dan membelah kayu?" Iya, aku keliru." Mendengar jawaban itu, Sekar Mirah justru terdiam. Ditatapnya mata orang tua yang tersenyum di hadapannya. Di wajah itu dilihatnya goresan-goresan umur yang semakin dalam. "Nah, teruskanlah, Nger."
berkata Ki Sumangkar kemudian. Sekar Mirah masih berdiam diri, tetapi ia menjadi segan untuk meninggalkan pekerjaan itu karena ia sudah terlanjur membanggakan dirinya. Silahkan, Ger. Aku tidak mengganggu, bukan? Oh, tidak, Kiai. Jawab Sekar Mirah ragu. Namun tanpa disadarinya, gadis itu kini menatap seonggok kayu di hadapannya. Kayu yang masih belum terpotong pendek dan terbelah, kayu yang baru saja ditebang dan dipotong-potong panjang ditimbun di samping kandang. Kini Sekar Mirah akan memotong-motong kayu itu menjadi pendek dan kemudian membelahnya dengan kapak, supaya kayu itu lekas menjadi kering dan siap untuk dibakar di dapur. Sekali gadis itu menarik nafas dalam-dalam, ia memang tidak pernah melakukannya, tetapi ia tidak boleh mundur. Ia sudah terlanjur mengatakan bahwa ia pun mampu melakukannya, tidak hanya laki-laki. Karena itu maka segera diayunkannya parangnya, sekuat tenaga dihantamkannya kepada sepotong kayu yang tertimbun di hadapannya. Terdengar gadis itu berdesis kecil. Begitu kuatnya ia mengayunkan parangnya, sehingga terasa tangannya menjadi sakit. Tetapi ia tidak mau berhenti. Sekali lagi parang itu diayunkan, dan sekali lagi ia berdesis. Tetapi parang itu terayun sekali lagi, dan sekali lagi. Ki Sumangkar yang melihat gadis itu berusaha dengan sekuat-kuat tenaganya memotong kayu itu tersenyum di dalam hatinya. Gadis ini memang agak keras kepala, mirip dengan sifat-sifat kakaknya, Angger Swandaro. Tetapi orang-orang yang demikianlah kadang-kadang yang akan dapat mencapai cita-citanya. Ia tidak gentar menghadapi rintangan dan hambatan. Tenaganya pun ternyata cukup kuat. Sayang ia tidak menggenggam tangkai parang itu dengan baik, sehingga tangannya akan segera terasa sakit dan bahkan mungkin akan dapat terkilir karenanya. Karena itu maka Ki Sumangkar itu pun segera melangkah maju. Perlahan-lahan ia berdesis. Luar biasa, Ger. Luar biasa. Sekar Mirah berhenti sejenak. Ketika ia menegakkan punggungnya, terasa punggungnya pun menjadi sakit. Karena itu maka dengan sebelah tangannya ia menekan lambungnya. Sakit? Bertanya Ki Sumangkar. Tidak, Kiai. Aku tidak merasa apa-apa. Bagus, sahut Ki Sumangkar. Kau memang luar biasa, Ger. Kayu itu akan segera terpotong. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Ia merasa orang tua itu menyindirnya karena luka pada kayu itu masih belum senyari. Ki Sumangkar agaknya dapat menangkap perasaan Sekar Mirah itu, sehingga dengan tergesa-gesa ia menyambung. Maksudku, kalau Angger Sekar Mirah meneruskannya, maka kayu itu pun pasti akan terpotong. Sekar Mirah mengangguk perlahan-lahan. Tetapi Mirah, berkata Ki Sumangkar kemudian, agaknya kau kurang baik menggenggam parangmu. Coba, berikanlah parangmu itu. Tanpa sesadarnya maka parang itu diserahkannya kepada Ki Sumangkar. Begini, berkata Ki Sumangkar. Lihat, beginilah seharusnya kau menggenggam parang itu. Ayunkan perlahan-lahan, lurus ke depan supaya parang ini tidak menggeliat. Kau dapat mengayunkan dan membuat luka-luka di kayu ini agak miring. Tetapi jangan terlampau banyak. Kemudian dari arah miring yang berlawanan,
Kalau kau sudah dapat tepat menjatuhkan parangmu pada luka yang pertama, maka barulah kau ayunkan parang ini semakin keras. Dengan demikian, kau tidak membuat luka di beberapa tempat seperti ini. Ini terjadi karena kau tidak ajak menggerakkan parangmu dalam ayunan yang ajak pula. Nah, cobalah. Sekar Mirah tanpa sesadarnya memperhatikan dan mendengarkan keterangan Ki Sumangkar itu baik-baik. Diamatinya dengan seksama bagaimana Ki Sumangkar menggenggam tangkai parangnya, kemudian bagaimana ia mengayunkan parang itu. Aku juga dapat melakukannya. Tiba-tiba Sekar Mirah berkata. Ki Sumangkar tersenyum. Diserahkannya parang itu kepada Sekar Mirah sambil berkata, "Cobalah." Perlahan-lahan Sekar Mirah mengayunkan parangnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kini ia sudah dapat menjatuhkan mata parangnya pada luka yang telah dibuatnya. Tidak bergeser lagi setiap kali. Semakin lama semakin keras, semakin keras. "Bagus," desis Ki Sumangkar. Sekar Mirah tidak menyahut, tetapi seakan-akan ia tenggelam dalam keasikan memotong kayu itu. Ki Sumangkar melihat keringat yang bercucuran di kening gadis itu. Maka katanya, "Sudahlah Mirah, kau letih. Biarlah saja dilanjutkan oleh orang lain." Tetapi Sekar Mirah seakan-akan tidak mendengar kata-kata itu. Bahkan ia bekerja semakin keras. Ayunannya menjadi semakin cepat dan cepat. Luka pada batang kayu itu dengan cepat bertambah dalam. Percikan tatalnya melontar-lontar ke segenap arah. Bahkan 1-2 memercik ke wajah Sekar Mirah sendiri. Tetapi Sekar Mirah sama sekali tidak menghiraukannya. "Sudahlah, Nger," Ki Sumangkar mengulangi. Tetapi Sekar Mirah seakan-akan masih belum mendengarnya. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati, "Gadis ini memang keras kepala. Ia sama sekali tidak mau mundur apabila ia ingin berbuat sesuatu." Baju Sekar Mirah sudah menjadi basah kuyup oleh keringatnya yang seperti diperas dari dalam tubuhnya. Namun ia sama sekali tidak ingin berhenti untuk bekerja. Semakin lama semakin keras dan cepat. Sekali lagi Ki Sumangkar menarik nafas dalam. Kini ia melihat Sekar Mirah itu melepaskan parangnya, menekan lambungnya dengan kedua tangannya. Kemudian diusapnya keringat yang menetes dari keningnya dengan lengan bajunya. Sekar Mirah mengangguk-anggukkan kepalanya. Putus juga akhirnya. "Luar biasa, Nger," desis Ki Sumangkar. Sekar Mirah berpaling. Apakah yang luar biasa? Bukankah pekerjaan ini pekerjaan yang biasa saja? Tidak ada apa-apa yang lain dari kerja biasa, memotong kayu. Iya, sahut Ki Sumangkar. Tetapi bahwa Angger Sekar Mirah yang melakukan itulah yang luar biasa. Bahkan seorang laki-laki pun mungkin tidak akan dapat selesai secepat itu. Sekar Mirah tidak menjawab. Sekali lagi ia mengusap peluhnya dengan lengan bajunya. Perlahan-lahan ia berdesah. Lelah juga akhirnya, Kiai. Orang tua itu tertawa. Katanya, "Hehehe, lelah, tentu lelah. Angger sudah bekerja terlampau keras. Kayu itu sudah terpotong." Tertatih-tatih Sekar Mirah itu melangkah dan menjatuhkan dirinya di bebatur kandang. Sekali ia menarik nafas panjang.
Lenganku menjadi sakit, Kiai, dan telapak tanganku terasa nyeri. Tetapi segera disambungnya. Tidak, Kiai, tidak hanya nyeri, tetapi lihat, tanganku menjadi melempung sebesar biji jagung di 2 tempat. Angger belum biasa, jawab Ki Sumangkar. Tetapi apabila Angger telah biasa, maka tangan itu tidak akan melempung lagi. Sekar Mirah mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, beristirahatlah. Kau pasti lelah sekali. Ki Sumangkar itu berhenti sejenak. Tanpa dikehendakinya sendiri, diamatinya gadis yang keras hati itu dengan seksama. Tubuhnya yang bulat padat seperti kebanyakan gadis pedesaan yang bekerja keras setiap hari di sawah dan di rumah. Wajahnya yang memancarkan kekerasan hatinya itu, dan matanya yang memandang hari depannya dengan penuh keyakinan. Sayang ia seorang gadis, desah orang tua itu di dalam hatinya. Seandainya ia seorang laki-laki muda, mungkin ia tidak akan kalah dari kakaknya Swandaru. Ki Sumangkar itu mengangguk-anggukkan kepalanya tanpa disadarinya, dan ia berkata pula di dalam hatinya, apakah salahnya? Meskipun ia seorang gadis, mungkin ia akan lebih baik dari seorang anak laki-laki. Seorang gadis tidak akan kalah dari seorang anak muda apabila cukup terlatih. Seorang gadis mempunyai kelebihannya sendiri, disesuaikan dengan kodratnya. Perasaan seorang gadis biasanya lebih tajam dari seorang laki-laki, apalagi firasatnya. Mungkin seorang gadis akan lebih cepat dapat menanggapi keadaan dari seorang laki-laki. Tetapi seorang gadis harus dituntun untuk mempergunakan nalar, tidak hanya sekedar perasaan saja. Angger Sekar Mirah agaknya dapat berlaku demikian. Tenaganya cukup kuat, perasaannya cukup tajam, dan nalarnya akan dapat juga berkembang dengan baik. Ki Sumangkar tidak dapat lagi mengelakkan diri dari cekaman perasaannya. Ia merasakan sesuatu yang menarik perhatiannya pada gadis itu. Kekerasan hati, kekuatan jasmaniah, dan ketabahannya. Aku belum pernah merasa tertarik kepada seseorang seperti pada gadis ini, katanya di dalam hati. Bahkan anak-anak muda yang pernah aku jumpai pun tidak menarik perhatianku. Aku pernah melihat kelebihan Angger Alap-Alap Jolotundo dari anak-anak muda yang lain, kecuali Angger Tohpati. Bahkan apabila mendapat kesempatan dan tuntunan, Alap-Alap Jolotundo tidak akan kalah dari Angger Sonokeling dan bahkan Angger Sidanti. Tetapi watak anak itu sangat menjemukan dan bahkan memuakkan. Ilmuku akan jatuh ke tanah yang subur, tetapi sangar, aku tidak mau. Ki Sumangkar itu tiba-tiba mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah salahnya apabila muridku seorang gadis? Tetapi Ki Sumangkar menyimpan perasaan itu di dalam hatinya. Ia ingin mengenal gadis itu lebih banyak. Sifat-sifatnya, tabiatnya, dan yang terpenting baginya adalah wataknya. Apakah gadis itu akan dapat menjadi penyambung perguruannya yang baik? Tidak saja dalam olah kanuragan, tetapi juga dalam solah tingkah dan tindak tanduk. Sebelum Tohpati mati, maka ia adalah satu-satunya harapan bagi perguruannya. Tetapi ia terseret ke dalam arus yang telah menjerumuskannya ke dalam langkah yang sesat. Sebenarnya sikap Tohpati itu sendiri dapat memberinya kebanggaan. Namun landasan untuk berpijak bagi macan kepatihan itu kemudian yang tidak dapat dibenarkannya.
Ki Sumangkar itu tersadar dari angan-angannya ketika ia melihat Sekar Merah berdiri. Ia mengusap telapak tangannya sambil berdesis. Aku harus membuat obat untuk menyembuhkan tanganku yang melempung ini, Kiai. Apakah yang akan kau pergunakan untuk mengobatinya? Kencur. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kelak, kalau Angger telah menjadi biasa, maka tangan Angger itu tidak akan melempung lagi. Aku akan membiasakannya setiap hari. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, tetapi hati-hati, jangan sampai mengenai tangan atau bagian-bagian tubuhmu sendiri. Aku dapat berhati-hati, Kiai. Sahut Sekar Merah. Ki Sumangkar tersenyum. Dibiarkannya gadis itu pergi meninggalkannya. Tetapi kesan yang didapatinya dari gadis itu tidak juga dapat disingkirkannya. Bahkan tumbuhlah keinginan yang mendesak untuk berbuat sesuatu sebelum umurnya menjadi semakin tua. Dan ia akan segera menurun dari puncak kemampuannya sebelum ia berkesempatan menurunkan ilmunya. Sementara itu Sekar Merah langsung pergi ke dapur untuk mencari beberapa potong kencur untuk mengobati tangannya. Tetapi ia benar-benar bertekad untuk membuat tangannya tidak lagi secengeng itu. Tanganku harus menjadi tangan yang kuat. Desisnya di dalam hatinya, dan ia benar-benar ingin berbuat untuk itu. Ki Sumangkar terkejut ketika di hari berikutnya ia melihat Sekar Merah telah sibuk di samping kandang. Meskipun tangannya masih terasa sakit, tetapi rasa sakit itu sama sekali tidak dihiraukannya. Dengan sepenuh minat ia mengayunkan parang memotong sebatang kayu yang teronggok di samping kandang. Apakah lengan Angger sudah tidak sakit lagi? Bertanya Ki Sumangkar. Tanganku terlampau cengeng, Kiai. Jawabnya. Aku harus mengajarnya untuk menjadi sedikit kuat. Ki Sumangkar tersenyum. Ia menjadi semakin tertarik kepada gadis yang mempunyai tekad sebesar itu. Menurut perhitungan Ki Sumangkar, untuk kepentingan yang lebih besar, maka ia akan tidak segan-segan untuk berbuat jauh lebih banyak lagi. Mira, berkata orang tua itu, sebaiknya Angger jangan memaksakan diri. Aku senang melihat Angger bekerja keras, tetapi Angger harus mengingat kekuatan tubuh Angger. Kalau aku memanjakan diri, Kiai, jawab Sekar Merah, maka aku akan menjadi seorang yang akan selalu bergantung kepada orang lain. Tidak, Kiai. Aku harus berbuat sesuatu supaya aku mampu berdiri tegak seperti orang-orang lain. Seperti Kiai, seperti ayah dan seperti Kakang Suandaru. Aku tidak mau selalu menjadi beban orang lain. Seperti apa yang baru saja terjadi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa ketika si Danti mengambil aku dari padepokan ini. Oh, Ki Sumangkar mengerutkan keningnya. Dengan melatih diri mengayunkan parang ini, setidak-tidaknya aku akan dapat berbuat sesuatu. Melawan sedapat-dapat, sementara mulutku dapat berteriak memanggil orang lain. Ki Sumangkar tertawa. Kau memang luar biasa, Angger. Seharusnya kau tidak usah menilai diri seperti ayahmu dan kakakmu Suandaru, sebab mereka adalah laki-laki. Apa bedanya, Kiai? Sekar Merah tiba-tiba mengangkat wajahnya dan menengadahkan dadanya. Apakah perempuan selamanya harus bergantung kepada laki-laki? Tidak, Kiai. Ada juga hak bagi seorang perempuan untuk membela diri. Bukankah di dalam cerita-cerita dan dongeng-dongeng banyak juga disebutkan bahwa seorang perempuan mampu juga menjadi prajurit? Iya, Angger.
apalagi cerita pewayangan. Nah, kalau demikian, apakah salahnya aku menjadi seorang yang mampu menyelamatkan diriku sendiri seperti laki-laki? Iya, iya Nger, sahut Ki Sumangkar. Tetapi itu tidak terlampau mudah. Tenaga seorang laki-laki menurut kodratnya berbeda dengan seorang perempuan. Seorang pemuda akan berbeda dengan seorang gadis. Aku tahu, Kiai, tetapi seorang perempuan yang lemah dan sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa akan jauh lemah dari seorang perempuan yang lemah, tetapi berusaha untuk menemukan kekuatan di dalam kelemahannya. Oh, Ki Sumangkar mengerutkan keningnya. Pendapat Angger mengagumkan. Tidak mengagumkan, Kiai. Pendapat itu lahir karena pengalaman yang pahit yang pernah aku alami. Aku tidak mau pengalaman semacam itu terulang. Aku senang seandainya aku dapat sedikit memiliki kekuatan untuk menjaga diri. Aku tidak mau menjadi seorang yang menyerah kepada kelemahannya. Aku harus menemukan kekuatan. Ki Sumangkar tidak segera menjawab, tetapi ia melihat tekad yang menyala di wajah gadis itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.